Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Memang harus ya Put ya, karena kita harus memulai itu dari diri sendiri. Jadi kita tidak berharap orang lain untuk melakukan keinginan kita. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita yang melakukan terlebih dahulu kebaikan tersebut. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, seberapa berguna hidup kita bagi orang lain? Padahal, pada kenyataannya, kita lebih sering mengeluh dibandingkan bersyukur. Bersama saya, Puput Marsanda, untuk cerita hari ini. Iya, namamu siapa? Namaku Loli. Oh, Loli. Bunda Desri Susilawani, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Bundes, merupakan pendiri kampung dongeng Bangka Belitung dan penulis buku Anak Kulong. Kecintaannya pada dunia anak yang telah ditekuninya sejak tahun 2001 membawanya masuk ke dalam dunia dongeng. Wanita kelahiran 6 Desember 1977 ini bahkan didaulat sebagai salah satu inspirator PUSPA, Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017. Berbagai prestasi dan pengalaman telah beliau dapatkan. Hingga sampai saat ini, Bundes tetap aktif dan semangat memperkenalkan dirinya sebagai pendongeng agar menjadi bermanfaat dan sebanyak mungkin menebar kebaikan untuk anak Indonesia. Sahabat JJN Channel, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau ini sudah menjadi inspirasi saya dan juga banyak orang pastinya. Beliau adalah seorang penulis, pendongeng anak, dan juga pendiri kampung dongeng. Bunda Desri Susilawani, biasa disapa Bundes ya? Iya, betul sekali. Apa kabar nih Bun? Gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Baik sekali hari ini, sehat, dan tentunya kadang nggak hujan ya. Jadi bisa agak jalan-jalan juga. Jadi Bunda sibuk apa aja nih sekarang? Baik, kalau sekarang memang kita agak sedikit berkurang kesibukan secara offline karena memang kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang memang lagi musim-musimnya pandemi. Masih pandemi. Iya, jadi yang tadinya offline sekarang kita agak beralih ke online. Oh gitu. Ya, sama seperti di sini yang nge-podcast juga, bikin video-video dongeng juga tentunya. Tidak akan menjadikan situasi dan kondisi ini mematikan karya kita. Benar banget, harus tetap berkarya. Harus tetap berkarya, harus aktif dan tetap produktif. Benar. Bunda umurnya berapa sih? Kok kayak awet muda? Jadi panggilnya kakak gitu. Pokoknya masih sudah bunda-bunda, sekarang usia sudah 42 tahun. Alhamdulillah, kalau dibilang muda itu memang karena bergelut dunia anak-anak, pastinya karena sering bergaul dengan anak-anak. Kak Seto dari dulunya sebut Kak Seto sampai sekarang tetap Kak Seto. Jadi kelihatan lebih muda ya. Iya, alhamdulillah. Bun, kenapa sih milih jadi pendongeng? Padahal kan banyak nih hal-hal lain yang bisa Bunda lakuin. Kenapa milih jadi pendongeng? Kenapa milih jadi pendongeng? Kayak dukun terjun ya. Sebetulnya kalau jadi pendongeng itu setiap orang itu adalah seorang penutur. Karena dongeng itu adalah seni tutur. Jadi siapapun yang bisa berbicara itu artinya seorang pendongeng. Kita ini lagi berdongeng nih ceritanya. Walaupun tentu bentuknya akan berbeda. Jadi kalau pilihan sebagai seorang pendongeng, suatu saat nanti ketika seseorang menjadi orang tua, sudah punya anak atau punya keponakan atau adik, itu ada saat dimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral itu melalui dongeng-dongeng. Jadi otomatis pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak terasa sebagai menggurui, melalui cara yang menyenangkan. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dianggap sebagai pendongeng, sebenarnya enggak juga sih sebenarnya ya. Karena pendongeng semua orang itu pendongeng, apalagi orang tua. Pendongeng profesional itu adalah orang tua. Karena ketika orang tua mendongengkan kepada anaknya itu jauh lebih berkesan ketimbang kami yang biasa tampil di panggung, mendongeng itu cuma sekali-sekali, tapi ketika orang tua itu jauh lebih berkesan. Jadi tidak ada pilihan sebetulnya, semua orang harus jadi pendongeng. Jadi semua orang bisa jadi pendongeng. Semua orang bisa dan harus jadi pendongeng. Susah nggak sih Bun mendongeng itu?
Enggak dong. Kenapa bilang enggak? Yang penting bisa ngomong, itu pasti bisa mendongeng. Ini kemajuan teknologi ini kan nggak bisa kita bendung lagi ya. Iya. Gimana sih tanggapan Bundes sebagai pendongeng? Karena anak-anak tuh lebih suka nonton YouTube dibandingkan dengar langsung. Gimana nih tanggapannya? Baik, kalau misalnya bilang anak-anak lebih suka YouTube ketimbang langsung, jadi kita juga memfasilitasi itu. Kita tidak bisa menutup anak untuk tidak mengenal dunia digital, Iya, iya. untuk tidak mengenal teknologi. Tidak bisa, jadi mengkat anak untuk tidak mengenal teknologi itu nggak bisa. Jadi, khususnya untuk di Kampung Dongeng Indonesia, memfasilitasi keingintahuan anak terhadap dunia digital ini dengan menyediakan konten-konten yang bermanfaat. Oh, gitu. Salah satunya adalah konten dongeng. Jadi nonton YouTube-nya dongeng gitu ya. Jadi bisa nonton YouTube dongeng, denger juga dongeng gitu secara Iya. langsung. Dan kalau misalnya secara langsung pun anak-anak suka. Kenyataannya ketika kita mengadakan event-event yang bersifat langsung, ketemu dengan anak-anak banyak langsung, mereka tetap suka. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak hanya tidak hanya berbentuk gadget saja yang mereka sukai. Ternyata kalau misalnya ada yang mau mendongeng langsung kepada mereka juga suka. Lebih suka ya Iya, langsung. lebih suka ketemu langsung. Jadi Kampung Dongeng ini kapan didirikan? Kalau Kampung Dongeng khususnya untuk Indonesia itu dari tahun 2009. Itu sudah berdiri di Tangerang Selatan oleh Kak Awang Prakoso. Tapi kalau untuk Kampung Dongeng Bangka Belitung sebagai perwakilan Kampung Dongeng Indonesia, ini di bulan September, tanggal 22 September 2014. 2014. Apa yang buat Bunda yakin pengen diriin Kampung Dongeng di Bangka Belitung? Gemes gitu. Gemes ya. Gemes. Awalnya memang karena gemes. Kok dongeng nggak ada komunitas kampung dongeng, pendongeng banyak di Bangka Belitung itu luar biasa banyak sebetulnya. Iya. Hanya saja ternyata belum ada komunitas untuk menampung para pendongeng ini. Makanya ketika menghadirkan Kak Awam Prakoso sebagai founder Kampung Dongeng Indonesia, dihadirkan di sini untuk sekaligus mendirikan Kampung Dongeng Bangka Belitung, itu jadi semacam ada gregetnya gitu. Ketika kita punya wadah, ketika kita punya sebuah komunitas, gregetnya ada. Dimana kita tidak hanya puas dengan diri sendiri, apa pencapaian kita, kemampuan kita di bidang mendongeng, itu tidak puas begitu saja, karena akan ada upgrade terus, ada refreshment terus menerus, sehingga kemudian ketika tampil lagi kita sudah punya semacam modal baru lagi, semangat baru lagi, jadi terbarukan terus semangatnya. Ada nggak sih Bundes kendalanya dalam mendirikan Kampung Dongeng di Bangka Belitung nih? Misalnya nih ada orang yang nyinyir, ih ngapain sih bentuk Kampung Dongeng, mau nonton dongeng di YouTube aja, ngapain harus buat? Ada nggak sih? Pastinya ketika kita memulai sesuatu itu pasti ada ada ya. tantangannya, akan ada cemooh-cemooh, akan ada orang yang kemudian meragukan, dan itu juga pasti dialami sama Bundes. Ketika Bundes awalnya mendirikan Kampung Dongeng dan ada teman-teman relawan yang ingin bergabung, tetap ada omongan-omongan yang sampai, ih ngapain sih ikut Kampung Dongeng, ngapain sih ikut Bundes, itu kalian cuma mau ngangkat Bundes aja kayak gitu kan, seolah-olah Bundes itu mau memanfaatkan. Padahal kenyataannya ketika kawan-kawan bergabung di Kampung Dongeng, mereka punya kesempatan untuk mengembangkan diri mereka masing-masing di bawah nama Kampung Dongeng Bangka Belitung. Pernah nggak Bundes tuh ngerasa di posisi nyerah atau percuma aku berjuang capek-capek sendirian? Pernah nggak ngerasa gitu sih? Ya kalau merasa seperti itu kayaknya enggak ya. Karena memang dukungan itu ketika kita mau berusaha memulai dari sesuatu yang kecil, impian kita itu besar. Sebetulnya impian kita besar, tapi kita memulainya dari hal yang kecil. Kita memulainya dari diri kita sendiri, ya terserahlah mau ada ikut apa enggak. Udah saya mulai dari diri saya. Ternyata imbas keikhlasan seperti ini menular. Jadi kalau dibilang saya kayaknya percuma deh melakukan ini, kayaknya enggak ya. Semangat yang ditularkan itu memang sangat terasa, kemudian menjadikan kita merasa ini memang kecil tapi suatu saat akan jadi besar kayak gitu. Bundes punya keluarga kan nih, punya anak-anak juga. Gimana sih cara Bundes bagi waktu untuk anak-anak di rumah sama untuk Kampung Dongeng? Gimana caranya? Kalau bagi waktu memang itu repot ya sebenarnya ya. Cuma alhamdulillah Bundes itu dulu
anak-anak memang sudah dibiasakan untuk tahu jadwal ibunya. Oh gitu. Setidaknya Bunda akan ngasih tahu, nih ibu mau kerja. Iya. Atau kalau misalnya jalan-jalan pasti dibawa. Iya. Jadi mereka tahu, oh ibu mau kerja ya? Iya, jadi nggak ada rewel mau ikut. Tapi kalau bilang ibu mau main, mau ikut ya. Jadi udah tahu jadwalnya Udah ya, tahu kapan jadwal. diajak main, Cukup, kapan iya, bimbingan cukup kerja. dibilang ibu mau main nih. Karena memang mau main, pasti Bunda akan mengkhususkan harus ajak anak-anak. Tapi kalau misalnya kerja, Bunda usahakan supaya mereka tidak ikut, kecuali memang kerja itu sifatnya agak santai, yang memang bisa melibatkan mereka. Dan anak Bunda juga berusaha terlibat, walaupun kadang-kadang kalau misalnya kita ngedongeng itu kan ada audio-audio juga yang akan diperdengarkan. Yang kecil itu tertariknya ke dunia yang otak-atik. Jadi pengennya dia yang nyalain, dia yang nyolok-nyolok. Gitu. Jadi dia yang mempersiapkannya ya. Pengennya dia yang mempersiapkan. Jadi bantu saja sih sebetulnya, bukan sebagai pemeran utamanya dalam teknisinya. Tapi kalau misalnya bagian harus nyetekin, dia akan nunggu manteng di situ. Pokoknya kapan mau nyetekin, gitu. tinggal kasih kode aja dia akan langsung cetek gitu. Ya Bun, harapan Bunda untuk Kampung Dongeng ini apa? Harapan untuk Kampung Dongeng tentunya akan semakin membudayakan dongeng di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan dongeng bukan hanya sekedar pengantar tidur. Iya. Bukan hanya untuk menina bobokan, tapi dongeng itu memang betul-betul sebagai ibarat makanan. Itu makanan yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga yang mengandung nilai gizi yang tinggi, juga menyehatkan. Jadi dongeng itu bukan hanya menyenangkan, karena dengar dongeng menyenangkan, tapi juga harus mengandung nilai-nilai moral yang kemudian akan dikenang oleh anak-anak. Jadi mereka bisa sambil belajar juga ya Bun? Harus sambil belajar. Sebenarnya aku nih kurang tahu sih, tapi teman aku nih penggemar Bunda banget. Dia sempet baca karya Bunda yang luar biasa, Anak Kulong ya? Iya. Apa sih yang buat Bunda pengen buat cerita tentang Anak Kulong nih? Baik, kalau cerita Anak Kulong itu sebetulnya tantangan yang sangat luar biasa. Waktu itu Bunda dapat kesempatan untuk belajar di Surabaya tentang penulisan, ditantang dalam sebulan harus menghasilkan 1 buah buku. Jadi dalam waktu sebulan itu mikirnya luar biasa, aku mau nulis apa ya? Idenya yang kemudian harus loncat-loncat mencari ide-ide yang sedikit spektakuler gitu. Jadi setelah memikirkan ide-ide ini, terbayangkan bahwa masa kecil itu memang harus menyenangkan. Nyambung kan dengan dunia dongeng. Ketika masa kecil menyenangkan, itu akan terbawa hingga dewasa nanti. Jadi ketika anak-anak terlalu dikekang, terlalu banyak diatur, tidak boleh ini, tidak boleh itu, alangkah tidak menyenangkannya. Nah, teringat dulu waktu zaman masih kecil, Bunda hidup di kampung, anak kulong, mainnya main di kulong, mainnya main kotor-kotoran, dan itu menyenangkan sekali. Waktu reuni teman-teman Bundes, teman-teman sekolah, yang diomongkan itu adalah saat bermain kotor-kotoran itu, saat bermain di kulong, jadi bahan obrolan lagi, jadi dikenang sebuah nostalgia yang luar biasa. Nah, Bundes langsung pikir, kenapa tidak dibuatkan sebuah buku? Jadi biar bisa nostalgia lagi ya semua orang. Iya. Kemudian ditulislah buku itu dalam waktu 10 hari jadi buku itu. Luar biasa 10 hari. Iya, memang dikejar, memang sangat-sangat dikejar. Sehari itu harus 10 halaman. Pokoknya dalam waktu 10 hari jadilah buku, walaupun nggak terlalu tebal, dengan 5 buah judul di dalam buku tersebut. Kemudian dari buku tersebut responnya memang alhamdulillah luar biasa, dan itu terjual tidak hanya orang Bangka yang beli, itu dari Aceh sampai Papua ada yang beli kayak gitu ya, lumayan banyak yang beli. Menyenangkan sekali karena kemudian respon dari mereka, loh kita juga ngalamin loh yang kayak gini, tapi kok nggak kepikiran mau nuliskannya. Jadi memang pengalaman masa kecil bermain bersama teman yang tidak harus terkukung sama gadget, terkukung yang tadi ya Puput bilang, dengan ini ya harus nonton YouTube, harus nonton apa semua dalam dunia yang statis. Tapi ternyata dunia yang dinamis itu luar biasa menyenangkan, dan kemudian terbawa selalu dikenang lagi, nostalgia yang sangat menyenangkan. Ini kembali ke anak-anak, apa sih arti kebahagiaan anak-anak buat Bundes? Kalau bagi Bundes, anak-anak yang bahagia itu adalah energi yang besar.
Puput bisa bayangkan ketika berhadapan dengan anak-anak dan kemudian mereka merespon kita dengan positif, mereka merespon kita dengan wajah yang ceria, itu ada energi yang masuk ke dalam diri kita. Energi bahagia juga gitu. Mereka bahagia, kita ikut bahagia. Puput bayangkan berhadapan dengan anak kecil saat ini yang usianya mungkin sekitar 2, 3 atau 4 tahun kayak gitu. Kemudian dia merespon kita dengan wajah yang bahagia. Puput akan rasakan yang tadinya, aduh aku tuh lagi galau, lagi apa, lihat wajah senyum mereka yang bahagia itu, Puput akan juga merasakan kebahagiaan yang sama. Jadi benar-benar bahagia itu energi yang menular. Anak-anak yang bahagia akan membahagiakan kita sebagai orang dewasa. Jadi pengen mampir ke kampung dongeng. Sayang kampung dongeng itu nggak ada kampungnya. Nggak ada. Jadi Enggak. gimana biasanya keliling gitu? Iya, jadi kampung dongeng itu sebetulnya bukan kampung secara utuh, bilang kampungnya misalnya satu desa ngedongeng semua, enggak. Tapi kampung dongeng itu hanya nama sebuah komunitas yang kemudian kita harapannya mendidik anak itu tidak satu keluarga tapi satu kampung gitu. Yang kembali ke teknologi tadi, ini kan teknologi semakin canggih nih Bun. Banyak anak-anak yang nonton YouTube nih, nonton video yang nggak seumuran mereka gitu. Banyak banget yang terjerat pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Bundes nih sebagai pencinta anak-anak, apa sih tanggapannya? Ya memang itu tadi ya, kita memang tidak bisa menghentikan anak untuk mengenal teknologi. Jadi peran kita lah sebagai orang dewasa, peran kita sebagai kontrol sosial untuk ini, supaya bisa menyediakan konten-konten yang memang bermanfaat buat mereka. Jadi kita harus meredam konten-konten yang di luar sana yang tidak sesuai dengan usia mereka, itu harus diredam dengan konten-konten yang bisa bermanfaat untuk mereka. Kalau kita diam saja, kalau kita tidak mau bergerak untuk membuat konten-konten yang baik, maka akan tenggelam. Jadi perilaku-perilaku baik, kemudian perilaku-perilaku ini akan menjadi tertutup sama konten-konten yang tidak sesuai tadi Put. Jadi udah lewat ini, kalau kita ngomong kurang tadi ya, kurang didengar. Tapi kalau lewat konten-konten bisa jadi hal itu didengar. Tugas kita adalah mengarahkan mereka supaya mereka mau melihat konten-konten yang baik ini. Benar, harus kita arahin. Kita arahkan, diperkenalkan kepada mereka. Jadi kalau membiarkan mereka untuk mengenal konten-konten yang tidak baik, ya itu memang jadi kesalahan kita ya. Karena kita tidak boleh kontrol, sedangkan kita orang dewasa yang menyediakan gadget ini. Kalau kita nggak membeli gadgetnya, kalau kita tidak menyediakan kuotanya, ya nggak bisa juga kan. Jadi kalau kita tidak bisa kontrol, sebaiknya jangan. Aku nih, Bunda ini luar biasa banget ya kan. Iya. Karena di luar sana tuh jarang banget orang yang peduli, apalagi sama anak-anak. Bukan anak sendiri apalagi kan. Bahkan ada yang sampah nih aja, lihat di depan mata aja nggak mau diambil, bahkan sengaja buang sampah sembarangan. Jadi luar biasa banget Bunda ini peduli sama anak-anak gitu. Jadi wow, jadi inspirasi buat aku. Memang harus ya Put ya, karena kita harus memulai itu dari diri sendiri. Jadi kita tidak berharap orang lain untuk melakukan keinginan kita, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita yang melakukan terlebih dahulu kebaikan tersebut. Kalau masalah tadi contoh kecilnya adalah buang sampah. Orang lain mungkin akan buang sampah dan kita segan untuk menegurnya. Kitanya jangan ikut-ikutan buang sampah. Dia juga buang sampah, ya udahlah saya buang sampah sembarangan juga. Sedikit juga gitu kan. Cuma saya ternyata yang berpikiran seperti itu banyak. Tapi ketika kita memulai dari diri kita sendiri, kita contohkan melalui perbuatan kita. Benar. Kita ada sampah, simpan dulu di saku atau di tas, baru ketika ketemu dengan tempat sampah baru mempunyai tempatnya. Itu gerakan kecil yang kemudian akan menular, orang lain juga akan ikut dalam gerakan tersebut. Tentunya dongeng juga bisa, melalui buku juga bisa, untuk mensosialisasikan, mengedukasi orang banyak supaya mau ikut dalam gerakan kebaikan ini bersama-sama gitu ya. Aku baru inget nih, ada pertanyaan dari salah satu temen yang ngefans banget sama Bundes. Siapakah dia? Kak Rafli namanya. Dia suka banget sama buku Anak Pulong nih. Dia nanya, Bunda setuju gak sih kalau Anak Pulong nih dijadiin film? Oh iya, ada yang mau ya? Ada yang mau. Boleh banget, tidak masalah. Jadi kalau tidak ada batasan untuk mengembangkan
kreativitas. Jadi kalau memang buku Anak Kulong bisa menjadi inspirasi bentuk karya yang lain, kenapa tidak? Iya, lebih enak mungkin ya lewat video kan, jadi lebih menginspirasi, nggak harus Bisa baca jadi kan. interpretasi yang lain kayak gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan dari anak forum Bangka Selatan nih. Halo Bunda Desri, bagi tips dong Bun supaya saat mendongeng anak-anak nggak jadi bosen. Gimana nih tipsnya? Harus lucu. Lucu. Harus kita lebih gemes ya dari anak-anaknya. Benar. Jadi memang gini, mendongeng supaya anak nggak bosan dengan kita, yang pertama kita harus menarik perhatian mereka terlebih dahulu. Jadi ketika datang ketemu anak-anak, bukan datang-datang, halo adik-adik, kakak mau mendongeng. Siapa lu? Ya tetap harus diajak dulu, mereka senang dulu, mereka tertarik dulu dengan kita, ketawa-ketawa dulu, games-games dulu, baru kemudian kita masuk untuk mendongeng. Nah, mereka udah senang sama kita. Nah, kakak punya dongeng, mau dengar dongeng kan? Jadi Baru harus dengar. menarik perhatian dulu buat mereka suka sama kita ya. Iya. Jadi baru mendongeng. Gitu. Jangan langsung maksa, pokoknya denger kakak dongeng ya. Nah, Jadi udah. takut dong sebelum. Siapa ini? Iya Bun, Bunda kan buat buku nih, Anak Kulong. Apa sih impact yang Bunda harapin untuk pembaca, untuk anak-anak dari buku yang Bunda buat ini? Kalau dari buku Anak Kulong sebetulnya pengennya main yuk gitu. Nostalgia Pengen lagi main. yuk gitu. Jadi memang kalau untuk anak-anak itu ngajak anak-anak supaya tidak terlalu tergantungan dengan gadget. Ayo main di luar, main kotor-kotoran, main yang dulu sering kita mainkan itu sekedar loncat dari pohon ke sungai. Itu tuh pengalaman-pengalaman menarik yang kemudian menjadi olah tubuh. Tapi ketika orang dewasa yang membacanya, Bunda tuh pengen orang dewasa memberi kesempatan kepada anak untuk bermain. Kita ini khawatirnya luar biasa. Nanti Pupun ngerasain lah jadi orang tua gimana ketika punya anak, takut anak lecet lah, takut anak cacingan gitu kan. Banyak sekali kekhawatiran yang kemudian membuat kita mengekang anak. Anak mau main, oh jangan kotor. Jangan jatuh. Di rumah aja, di rumah iya, aja. di rumah aja ini mainin, nonton aja. Jadi ini pengennya ngajak ke orang dewasa untuk kalau bisa jangan anaknya aja, ibu-ibunya, bapak-bapaknya ikut main sama anak-anaknya. Jadi lebih nostalgia seru juga. Lebih seru lagi, lebih berkesan lagi bagi anak-anak. Yang terakhir nih Bun, ada udah nggak? terakhir aja ya. Masih mau lagi. Motivasi buat anak-anak Indonesia. Motivasi buat anak-anak Indonesia tentunya tetap bersemangat, apalagi di musim seperti ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Tak lama lagi kan udah mau masuk masa belajar lagi, sudah tatap muka lagi, tahun ajaran baru. Tapi kita belum terlepas dari pandemi ini. Jadi harapan Bundes, walaupun dalam kondisi seperti ini, tetap bahagia, tetaplah menjadi anak yang ceria. Caranya seperti apa? Salah satunya nonton konten yang bermanfaat ya. Benar. Makasih ya Bundes atas Sama-sama. waktunya. Wow, suatu kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol bareng Bundes hari ini. Terus kalau ngomong cepet ya. Sama aja. Oke, sahabat JJN Channel, jangan lupa untuk selalu nonton video JJN Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kutipan buku Anak Kulong mengatakan, karena sungguh masa kecil itu harus bahagia. Cara terbaik bahagia adalah membuat orang lain bahagia dan mencintai apa yang kita miliki. Saya Puput Marsanda, sampai jumpa.